Pemirsa, program makan bergizi gratis kembali menuai sorotan. Belakangan ini, marak laporan kasus keracunan yang dialami para penerima manfaat. Dan menyikapi hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI ini membuka posko pengaduan khusus bagi masyarakat. Nah, bersama saya sudah bergabung Ketua YLKI, Mbak Niti Emiliana. Selamat siang, Mbak Niti. Apa kabar? Terima kasih telah bergabung. Saya mau langsung saja bertanya, apa yang mendorong YLKI membuka posko pengaduan khusus untuk kasus MBG? Saat ini karena maraknya dan banyaknya kasus yang berada di lapangan ya. Lalu yang kedua, memang dibutuhkan adanya kanal pengaduan atau ruang bagi masyarakat untuk mengutarakan permasalahan yang ada di masyarakat. Karena belum tentu yang berada di regulator atas mengetahui segala permasalahan yang berada di lapangan. Lalu yang ketiga, ini juga peran dari konsumen bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi mereka juga sebagai pengawas sosial. Bahwa mereka bukan hanya sebagai yang menerima manfaat, tapi juga bukan hanya itu, mereka mendapatkan dampak negatif dari ini gitu ya. Jadi mereka bisa mengutarakan segala permasalahan ataupun segala keluhan yang mereka rasakan, sehingga ketika memang data-data dari keluhan masyarakat ataupun pengaduan dari masyarakat ini terkumpul, maka diharapkan pihak regulator ataupun eksekutor ini yang melakukan program MBG ini bisa melakukan perbaikan. Bagaimana Hmm. sih gambaran kasus di lapangan, bagaimana sih sistem yang harus diperbaiki, itu yang tergambarkan di lapangan. Tapi sejauh ini, Mbak Niti sendiri sudah ada belum atau sudah banyak belum laporan yang masuk terkait, keracunan MBG? Iya, untuk terkait dengan kasus keracunan yang Mhm diterima oleh YLKI, bukan hanya dari program makanan bergizi, tapi mhm. dari makanan yang lain selain dari program makanan bergizi pun sebenarnya YLKI menerima. Karena memang, banyak sekali kasus keracunan makanan yang tidak terjamah oleh, pihak regulator ataupun pengawas yang ada di daerah, gitu ya. Yang kedua, terkait dengan program MBG ini kami masih mengumpulkan data-data gitu ya, terkait dengan pengaduan konsumen, karena memang sebenarnya yang YLKI melihat ketika memang ada kasus keracunan di lapangan, media itu sudah ramai dan banyak juga yang dari dinas ataupun dari puskesmas menindaklanjuti terkait dengan uji labnya. Tapi yang Mhm. perlu diperhatikan adalah, bagaimana pengawasan ke depan dan juga perbaikan ke depan. Karena, YLKI melihat ini kasusnya terus berulang. Kalau kasusnya terus berulang, berarti bisa diartikan ini belum ada perbaikan yang sistematik dan komprehensif gitu ya, gitu Mbak. Tapi kalau kita fokus ke MBG, Mbak Niti sendiri dari laporan yang masuk nih sejauh ini Mbak, jenis keracunan atau gejala apa sih yang paling sering dialami oleh konsumen? Ya, tentu yang paling banyak dirasakan oleh konsumen adalah gangguan pencernaan ya, karena memang Mhm ini berkaitan dengan pangan dan juga ada yang namanya, kontaminasi dari bakteri gitu ya. Sebenarnya kan yang dikategorikan sebagai kontaminasi itu, bukan hanya dari bakteri, tapi ada fisik dan juga kimia ataupun dari biologi gitu ya. Nah ini yang perlu diinvestigasi lebih lanjut terkait mhm. dengan, pengaduan konsumen itu, permasalahannya itu ada di mana gitu ya. Nah memang, kesulitannya dari konsumen adalah mereka belum bisa atau tidak mampu, menginvestigasi lebih lanjut pangan apa ataupun dari pangan mana yang, menyebabkan mereka keracunan gitu ya. Jadi ini memang perlu ada tindak lanjut lebih khusus dari pihak lab ataupun pihak yang berwajib untuk segera menginvestigasi terkait dengan keracunan. Bisa dijelaskan nggak Mbak lebih detail bagaimana mekanisme pengaduan sendiri, ke YLKI apabila ditemukan kasus keracunan EBG? Mungkin via email, ke Google Form, atau datang langsung ke kantor bisa atau seperti apa? Iya, YLKI membuka kanal pengaduan dari berbagai, akses ya. Yang pertama, YLKI bisa menerima pengaduan dari, email, yaitu dari konsumen@ylki.or.id dengan menyertakan, nama dan juga kronologi ataupun kalaupun ada bukti bisa dilampirkan gitu ya, dan juga dari daerah mana gitu ya. Lalu yang kedua ada dari, kami membuka dari via Google Form yang sudah kami sediakan.
Dan juga yang ketiga adalah, kami bisa menerima laporan di kantor kami. Banyak juga konsumen yang dari komoditas lain pun, mengadu ke YLKI dengan datang langsung ke YLKI. Dokumen yang harus disiapkan apa aja, Mbak, untuk melakukan pengaduan? Yang pertama adalah identitas Mhm, pelapor, yang kedua adalah kronologi. Apa yang dirasakan, kronologinya seperti apa, jam berapa, dan juga yang ketiga adalah bukti. Apakah memang ada bukti, contoh, kalau misalnya ditemukan ada, serpihan benda fisik yang tercampur pada makanan tersebut, apakah ada bukti gitu ya? Atau mungkin kalau, dia masuk rumah sakit, apakah, ada bukti terkait dengan, dilampirkan di rumah sakit mana, ataupun mungkin apa diagnosis dari dokternya gitu ya, apakah keracunan ataupun sebagaimana. Lalu yang ketiga adalah lokasi mereka, berada ataupun penerima manfaat ini berada di mana gitu ya. Dan mhm. juga, ini yang perlu dilampirkan kan, karena memang kalaupun tidak ada satu, maka ini YLKI tidak bisa menindaklanjuti ataupun dianggap sebagai surat kaleng kalau seandainya datanya tidak lengkap gitu ya, tapi memang kami menerima hanya sebatas, gambaran. Sebenarnya bukan hanya pelaporan kasus, tapi kalau seandainya ada beberapa informasi yang sekiranya bisa ditanyakan oleh konsumen dan YLKI bisa menjawab, maka kami juga bisa menjawab. Tapi itu pun, memang ada beberapa case yang kasusnya adalah pengaduan, case-nya adalah hanya sebatas membutuhkan informasi dan, lain-lain. Yang saya penasaran juga nih Mbak Niti setelah menerima laporan atau setelah masyarakat melapor kepada YLKI gitu ya, langkah apa sih yang kemudian dilakukan oleh YLKI ini? Apakah ada pendampingan hukum atau mediasi dengan, katakanlah kalau MBG mungkin dengan pemerintah atau pihak penyelenggara gitu, Mbak? Iya, yang pertama adalah kita menganalisis kasus dulu gitu ya. Apakah Mhm, memang ada kasus-kasus yang benar-benar terjadi dan ada pelanggaran hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha atau penerima manfaat ini benar-benar mendapatkan dampak negatif dari program tersebut. Itu ya analisis kasus dari kronologi dan juga bukti. Lalu yang kedua, setelah memang terbukti, kami kumpulkan kasus tersebut untuk kita jadikan bahan advokasi atau kami lampirkan kepada pihak yang berwajib ataupun regulator yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, gitu ya. mhm. Karena memang tugas LKI adalah memang di Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah menerima pengaduan, tapi dalam catatan adalah membantu pemerintah dan bersama dengan pemerintah, karena kami bukan lembaga penegak hukum. Jadi, lembaga penegak hukum dari pemerintah lah yang harus menuntaskan permasalahan tersebut. Jadi, kami mengirimkan surat kepada pemerintah terkait untuk segera dan juga mendesak, menyelesaikan pengaduan tersebut dan juga melakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Dan ini, tentu akan kami kawal terus terkait dengan tindak lanjut dari kasus, dari NBG ini. Apakah memang akan terselesaikan dengan baik dengan perubahan sistem ataupun hanya sebatas, isu saja gitu ya, Mbak. Mmm. Tapi kalau sejauh ini sendiri Mbak Niti melihatnya, YLKI menilai tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keamanan program MBG ini seperti apa, Mbak? Ya, YLKI melihat ini suatu program yang tidak siap dan terburu-buru ya. Ini memang Mmm, terlihat dari adanya standar yang tidak, sistematik dan komprehensif dan juga di lapangan pun, banyak dari dapur ataupun SPPG yang tidak mematuhi segala aturan ataupun SOP yang berlaku, bahkan memang belum ada terkait dengan, syarat-syarat, bagaimana dapur itu bisa, melakukan program ini dengan adanya sertifikasi hygiene dan sanitasi gitu ya, lalu juga, bagaimana pelatihan terkait dengan, ahli gizi tersebut gitu ya, dan juga mmm, standar dapurnya gitu ya. Tentu ini, harus ada sistematikanya. Apakah memang komposisi atau proporsi ya, proporsi satu dapur itu boleh menerima atau hanya mampu bisa membuat makanan itu berapa porsi gitu ya. Jangan sampai satu dapur itu, kewalahan untuk, memenuhi banyak porsi gitu ya. Ini yang akan menjadi, celah-celah tidak adanya penerapan SOP yang baik gitu ya. Karena adanya dikejar target gitu ya, adanya tuntutan dari pekerjaan gitu ya, yang sekiranya ada potensi penyelewengan, standar operasional gitu ya.
Dan tentu dari atas regulatornya itu memperbaiki secara sistem dan sampai ke bawah pun gimana caranya pengawasan itu, dapur itu bisa melaksanakan sesuai dengan standar operasional gitu. Artinya dari segala sisi memang harus sangat diperhatikan ya Mbak Niti, distribusi, kualitas bahan, sampai dengan pengawasannya begitu ya. Iya Terakhir dari betul. saya nih Mbak Niti, apa imbauan YLKI kepada masyarakat penerima MBG agar lebih terlindungi hak-haknya? Iya, saya kira memang, konsumen itu perlu tahu informasi ya, ini standar dari hak perlindungan konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Contohnya adalah penerima manfaat itu, harus tahu kapan, makanan tersebut dibuat, kapan, makanan itu bisa dikonsumsi dengan baik, seperti halnya best before gitu ya. Kapan batas waktu mereka harus mengkonsumsi gitu ya, dan, mereka harus melakukan misalnya cuci tangan dulu ataukah tidak boleh dibawa pulang, itu hak atas informasi. Lalu yang kedua adalah hak atas, pengaduan lah, dan juga, suara-suara dari keluhan-keluhan konsumen itu juga harus ada yang namanya kanal pengaduan. Karena memang beberapa Mhm. kasus kan ada banyak di media, orang tua ataupun dari penerima manfaat itu tidak boleh melakukan tuntutan atau tidak boleh, menyebarkan di media sosial ketika memang ada keracunan. Ini adalah salah satu pelanggaran hak konsumen dalam menyuarakan keluhannya, gitu. Dan juga yang ketiga yang terpenting adalah hak atas jaminan keamanan gitu ya. Konsumen itu berhak atas keamanan, kenyamanan, dan kesehatan dalam mengkonsumsi produk. Nah, salah satunya ketika memang penerima manfaat ini menerima produk ataupun makanan dari MPG ini, apa jaminan keamanannya? Itu yang harus menjadi catatan khusus, apa jaminan keamanannya? Konsumen bisa aman mengkonsumsi produk. Iya, baik, tentunya dari posko pengaduan dari YLKI ini bisa menjadi pintu masuk ya agar, suara masyarakat terdengar dan dapat ditindaklanjuti. Harapan kita bersama juga semoga ke depannya program makan bergizi gratis ini dengan adanya evaluasi-evaluasi dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya dan, bermanfaat tentunya untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, Mbak Niti Emiliana, Ketua YLKI atas waktunya telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat siang. Selamat siang.